Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, cuaca di Baghdad begitu panas dan kering. Matahari memancar terik, membuat debu jalanan berkilau seperti pasir emas. Di alun-alun kota, orang-orang berkumpul, berteduh di bawah naungan pohon kurma dan kain dagang yang terbentang. Mereka bercakap-cakap tentang berita terbaru sambil mengipasi wajah dengan tangan. Tiba-tiba, suasana itu berubah ketika muncul seorang pria asing. Ia berpakaian mewah, jubah panjang, sorban putih bersih, dan membawa kendi besar berwarna perak. Suaranya lantang, penuh percaya diri. "Wahai penduduk Baghdad, aku baru pulang dari Makkah, dan aku membawa air Zam-Zam asli yang penuh berkah. Siapapun yang meminumnya akan menjadi lebih bijak dan cerdas." Mendengar kabar itu, orang-orang langsung mengerumuninya. Air Zam-Zam adalah air suci dari Mekah, diyakini penuh berkah dan khasiat. Tapi, di antara kerumunan itu, ada satu orang yang tidak langsung percaya. Ya, Abu Nawas. Ia duduk santai di dekat masjid, memandangi keramaian sambil mengelus janggutnya. Abu Nawas berpikir, kalau benar air Zam-Zam bisa membuat orang bijak, kenapa tidak semua orang di Mekah jadi orang paling bijak di dunia? Kata-kata itu terdengar oleh si pria asing. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Aku berani meragukan air Zam-Zam. Kalau begitu, mari kita berdebat. Jika aku menang, kau harus membeli air Zam-Zam ini 1 kendi penuh seharga 5 dinar. Orang-orang bersorak riuh. Mereka tahu betul, kalau sudah urusan debat, Abu Nawas tidak pernah mundur. "Baiklah, tapi aku harap kau tak menyesal nantinya." Debat dimulai. "Kamu bilang air Zam-Zam membuat orang bijak, tapi bukankah kebijaksanaan datang dari akal dan pengalaman, bukan dari air?" tanya Abu Nawas. "Air ini istimewa. Ia memancar dari bawah Ka'bah dan telah mengalir ribuan tahun tanpa henti. Bukankah itu bukti keajaibannya?" jawab orang asing. "Baik, aku setuju bahwa air itu ajaib. Tapi aku ingin bertanya, jika air Zam-Zam mengalir terus tanpa henti dan kau menyimpannya dalam kendi, apakah keajaibannya ikut berhenti di dalam kendi?" Pria asing itu terdiam. Orang-orang yang menonton mulai saling pandang, menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan, "Dan lagi, kalau seseorang minum air Zam-Zam, tapi lalu ia berbohong, apakah air itu gagal membuatnya bijak?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak. Itu salah orangnya," jawab orang asing. Nah, kalau begitu jelas, air Zam-Zam tidak bisa menjamin kebijaksanaan. Sama seperti pisau, bisa dipakai mengiris roti atau menusuk orang. Semuanya tergantung siapa yang memegangnya." Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Abu Nawas begitu tajam tapi penuh makna. Si pria asing tak sanggup membalas. Ia hanya menunduk, mengangkat tangan, dan berkata lirih, "Aku kalah, wahai Abu Nawas. Kau memang bijak, bahkan tanpa meminum air Zam-Zam." "Benar, tapi aku tidak keberatan kalau segelas gratis untuk menghilangkan haus." Akhirnya, si penjual pun memberi segelas air Zam-Zam gratis untuk Abu Nawas yang meminumnya dengan tenang. Orang-orang pulang sambil tertawa dan mengulang-ulang kata-kata sang penipu yang kalah telak oleh kecerdikan Abu Nawas. Suara azan maghrib pun berkumandang, menutup sore itu dengan damai. Pesan moral,
Air Zam-Zam memang suci dan penuh berkah. Tetapi kebijaksanaan sejati tidak datang dari apa yang diminum, melainkan dari akal, pengalaman, dan hati yang tulus mencari kebenaran. Dikisahkan di pekarangan depan rumah Tuan Hamid, terdapat pohon kurma yang sedang berbuah. Karena saking lebatnya, buah-buahnya sering jatuh ke tanah oleh tiupan angin. Lalu oleh Abu Nawas, buah kurma yang berjatuhan diambil dan dibawanya pulang. Dengan begini kan aku bisa makan kurma secara gratis, pikir Abu Nawas. Pada keesokan harinya, sebelum keduluan orang lain, Abu Nawas buru-buru mendatangi pekarangan Tuan Hamid. Ia kembali mengambil buah kurma yang sudah berjatuhan di tanah. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas pergi ke pasar, ia melihat Tuan Hamid sedang menjual buah kurmanya. Abu Nawas pun segera menghampiri Tuan Hamid. "Kau menjual buah kurma?" tanya Abu Nawas. "Iya, silahkan dibeli Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Berapa satu ikatnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Harganya 2 dinar Abu Nawas," jawab Tuan Hamid. "Waduh, harganya mahal, biasanya kan cuma 1 dinar," kata Abu Nawas menawar. "Belum dapat Abu Nawas, karena kurma ini rasanya beda dengan yang lain. Kurma ini lebih manis dan legit," ujar Tuan Hamid. "Loh, memangnya dari mana buah kurma ini?" tanya Abu Nawas. "Ya dari pohonku sendiri dong," jawab Tuan Hamid. Abu Nawas agak heran dan kembali bertanya, "Loh, pohon yang mana?" "Itu loh, pohon kurma yang ada di halaman depan rumahku," kata Tuan Hamid memberitahu. "Tapi, apa kau yakin kurma yang kau jual ini bukan kurma palsu?" tanya Abu Nawas memastikan. Tuan Hamid pun bingung dengan pertanyaan Abu Nawas ini. "Kurma palsu? Bagaimana mungkin?" tanya Tuan Hamid keheranan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Karena yang saya tahu, jika kurma ini berasal dari halaman depan rumahmu, maka pasti akan jatuh ke tanah sebelum sampai ke pasar." Tuan Hamid pun bertambah bingung dengan perkataan Abu Nawas ini. Sementara Abu Nawas terlihat tidak menampakkan ekspresi bersalahnya. Kalau sudah berurusan dengan Abu Nawas, pasti akan menjadi kapok. Apalagi bila orang tersebut merupakan orang jahat dan licik. Begitulah yang dialami seorang penjual parfum ketika berhadapan dengan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas tengah jalan-jalan berkeliling kampung. Dan tanpa sengaja ia mendapati orang asing sedang duduk sambil menangis. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya, memberi salam dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu dan kenapa kamu menangis?" Orang asing tersebut menjawab, "Namaku Hasan Tuan, aku adalah pendatang dari Afrika. Ketika aku baru datang di kota ini, aku memutuskan numpang menginap beberapa hari di sebuah toko parfum. Lalu beberapa hari kemudian, saat aku akan pergi sebentar untuk menyelesaikan urusanku, aku menitipkan kantong berisi uang dan permata kepada pemilik toko tersebut. Namun ketika aku kembali dan meminta barang titipanku, ia malah mencercaku dan mengatakan aku gila." Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas pun bertambah iba. "Jangan khawatir Hasan, aku akan menolongmu,"
Aku akan mengembalikan uang dan permatamu dengan mudah, ucap Abu Nawas. Benarkah Tuan? Terima kasih Tuan, karena telah bersedia menolongku, balas Hasan. Kemudian Abu Nawas bertanya, siapa pemilik toko parfum yang dimaksud? Namanya Abu Jahil Tuan, jawab Hasan. Dia lagi, selalu saja bikin masalah, batin Abu Nawas. Baiklah, aku punya sebuah rencana, tapi aku minta kerjasamamu. Besok aku akan mendatangi toko parfum milik Abu Jahil, dan saat aku sudah di sana, kamu segera datang untuk minta dikembalikan seluruh uang dan permatamu. Tapi ingat, kamu harus berpura-pura tidak mengenalku dan jangan mengajak bicara denganku, tutur Abu Nawas. Hasan pun setuju dan siap untuk melaksanakan perintahnya. Maka Abu Nawas pun segera menyusun siasat. Ia memecahkan kaca menjadi kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam tas yang terbuat dari kulit. Tas tersebut lalu dijahit dengan rapat supaya tidak mudah dibuka. Esok harinya sesuai rencana, Abu Nawas mendatangi toko parfum milik Abu Jahil dengan membawa tas kulitnya. Wahai Abu Jahil, aku mau minta tolong sama kamu, pinta Abu Nawas. Boleh, tapi mau minta tolong apa? Tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, besok kan saya berencana pergi ke negeri seberang. Aku mau menitipkan tas yang berisi permata kepadamu. Sebab kalau aku simpan di rumah, takutnya ada pencuri masuk. Soalnya rumahku sedang tidak ada orang. Apa kau bersedia? Nanti kalau aku pulang dengan selamat, aku akan mengambilnya kembali. Tapi kalau dalam waktu seminggu aku tidak pulang, silahkan kau jual semua permata milikku dan hasil penjualannya gunakan untuk membangun masjid, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertarik dan timbul niat jahat di hatinya. Bukankah negeri yang akan didatangi Abu Nawas sedang terjadi peperangan? Dia tak akan mungkin selamat dan semua permata bisa menjadi milikku, pikir Abu Jahil. Oh, tentu saja Abu Nawas, aku kan sahabatmu. Kau boleh minta tolong apa saja. Apa kau bawa permata-permata itu? Tanya Abu Jahil. Iya, aku membawa di tas ini, jawab Abu Nawas. Dan di saat Abu Nawas hendak menyerahkan tasnya, datanglah Hasan ke toko Abu Jahil. Tuan Abu Jahil, kembalikan titipan saya, pinta Hasan. Abu Jahil sempat terkejut melihat kedatangan Hasan yang tiba-tiba itu. Kurang ajar dia, datang saat Abu Nawas menitipkan permata, gerutu Abu Jahil dalam hati. Apabila Abu Jahil tidak mengembalikannya, ia takut Abu Nawas tidak akan percaya kepadanya dan tidak jadi menitipkan permata-permatanya. Lebih baik aku kembalikan uang dan permata milik Hasan supaya Abu Nawas percaya padaku. Lagian permata milik Hasan tidak sebanyak milik Abu Nawas. Abu Jahil pun mengambil titipan milik Hasan dan mengembalikannya. Setelah mendapatkan kantongnya kembali, Hasan segera berlalu meninggalkan toko Abu Jahil. Siapa dia? Sepertinya aku baru melihatnya, tanya Abu Nawas berpura-pura. Oh, dia Hasan, orang asing dari Afrika. Dia baru beberapa hari menginap di rumahku. Ia juga menitipkan uang dan permatanya kepadaku, jawab Abu Jahil. Ternyata kamu amanah Abu Jahil. Aku jadi tambah percaya padamu untuk menitipkan semua permataku, puji Abu Nawas. Aku ini suka menolong Abu Nawas, meskipun orang yang aku tolong baru aku kenal beberapa hari. Apalagi sama kamu Abu Nawas, aku kan sudah lama mengenalmu. Tentu saja aku dengan senang hati menolongmu, tutur Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, aku mau pergi dulu. Ini aku serahkan tasnya, kata Abu Nawas berpamitan. Abu Jahil pun menerimanya. Hati-hati di sana Abu Nawas, doaku selalu menyertaimu, balas Abu Jahil. Selepas kepergian Abu Nawas, Abu Jahil langsung membuka tasnya dengan merobek bagian atasnya. Betapa kecewanya Abu Jahil setelah mendapati isinya hanya berupa serpihan kaca. Sialan, Abu Nawas telah menipuku.
gerutu Abu Jahil. Sementara Hasan yang sudah mendapatkan barangnya kembali menemui Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih, sekalian berpamitan pulang ke negerinya. Dan tak lupa, Hasan juga memberikan hadiah sebagai tanda rasa terima kasih. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Paduka yang mulia, untuk menghadapi Abu Nawas, sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas, saran salah satu menteri. Dulu saya pernah melakukan itu. Tapi ternyata tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab Abu Nawas, balas Baginda Raja. Begini Paduka, saya punya kenalan ulama dari negeri seberang. Beliau lebih cerdas dan berilmu tinggi. Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas, timpal sang menteri. Baiklah, hadapkan segera ulama itu ke istana, perintah Baginda Raja. Keesokan harinya sang menteri mengajak ulama tersebut datang ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantu? Kata Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan? Tanya sang ulama. Adakah kamu punya pertanyaan yang sulit, yang jawabannya tidak mudah ditebak? Kata Baginda Raja. Oh itu, saya punya tebakan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya Paduka. Maukah Padukaku beritahu? Balas sang ulama. Ya, beritahu saya, apa tebakannya? Saut Baginda Raja. Pertanyaannya, apa yang lebih jahat dari setan? Kata sang ulama. Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat? Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat? Tanya Baginda Raja heran. Katanya Paduka butuh tebakan. Jawab saja Paduka. Kalau bisa, berarti Paduka seorang yang pandai, ujar sang ulama. Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya. Dan pasti Abu Nawas tak akan bisa menjawabnya, pikir Baginda Raja. Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya? Pinta Baginda Raja kepada sang ulama. Maaf Paduka yang mulia, tapi saya tidak akan memberitahu kepada siapapun, balas sang ulama. Baiklah, pertanyaanmu memang aneh dan sulit untuk dijawab, ucap Baginda Raja. Masih ada satu pertanyaan lagi Baginda, saut sang ulama. Oh ya, apa itu? Tanya Baginda Raja. Perkara apa yang orang miskin punya dan dibutuhkan oleh orang kaya? Kata sang ulama memberitahu. Sejenak Baginda Raja terdiam. Namun setelah sekian lama berpikir, ia tak kunjung menemukan jawabannya. Kalau pertanyaannya dibalik, tentu akan mudah dijawab. Perkara apa yang orang kaya punya dan dibutuhkan orang miskin? Tentulah jawabannya harta. Tapi ini malah sebaliknya. Ini yang membuat saya menjadi pusing, ujar Baginda Raja. Namanya saja tebakan Paduka, tentu penuh dengan teka-teki, timpal sang ulama. Kedua pertanyaanmu memang bagus dan tepat sekali untuk menantang Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka pada keesokan harinya dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu menjawab dengan benar, kamu akan mendapat hadiah. Tetapi jika kamu salah, kamu akan dihukum. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang, langsung mengiyakan tantangan tersebut. Saya siap Paduka. Apa pertanyaannya? Saut Abu Nawas. Apa yang lebih jahat dari setan?
Tanya Baginda Raja. Yang lebih jahat dari setan adalah kedengkian kita, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas. Sementara sang ulama memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang dipunyai oleh orang miskin tapi dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya Baginda Raja. Jawabannya adalah harapan, Baginda. Karena orang miskin punya harapan, sedangkan orang kaya butuh lebih banyak lagi, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sulit dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Begitu pula dengan sang ulama. Ia kembali memuji atas kecerdasan Abu Nawas. Sesuai dengan janji yang diucapkan, Baginda Raja kemudian memberi Abu Nawas hadiah. Dikisahkan, ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu saja, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat dari sang ulama. Tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri, sesal Baginda Raja. Saya ini sudah tua, Paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar, ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar ilmu ketatanegaraan, dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti itu tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, "Lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja, Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasehat istana," balas sang ulama. "Berarti kalau ada yang ingin jadi penasehat istana, harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu," tanya Baginda Raja kembali. "Benar sekali, Paduka," jawab sang ulama tegas. "Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu." Baginda Raja, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Lalu pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Dan pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata sang ulama memberitahu. "Pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Di atas langit masih ada langit, Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku, dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya," tutur sang ulama. "Baiklah kalau begitu, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasehat istana," titah Baginda Raja.
Maka disebarlah sayembara tersebut di seluruh negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya. Itu semua karena tak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara itu, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu kan sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan, untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Kalau saya jadi pejabat istana, nanti saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku," jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. "Apa kamu yakin ingin jadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya ayah, saya ingin sekali. Tapi kemana aku harus meminta bantuan supaya aku bisa menjawab semua keempat pertanyaan yang diajukan?" tanya si pemuda. "Kamu pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi. Dia tahu semua jawabannya," balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemukan Abu Nawas. Dia pun mengatakan maksud dan tujuannya. "Hei anak muda, apa kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu," jawab si pemuda. "Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi, tapi ada syaratnya. Untuk jawaban pertama, kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda kemudian menagih janji kepada Abu Nawas untuk jawaban pertanyaan pertama. "Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang?" tanya si pemuda itu kepada Abu Nawas. "Jawabannya adalah kematian," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya?" tanya si pemuda kembali. "Bila ingin tahu jawaban untuk pertanyaan kedua, kamu harus mengikuti aku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup?" tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. "Apakah tidak ada cara lain Tuan Abu?" tawar si pemuda. "Itu terserah kamu mau apa tidak, syaratnya hanya itu saja," jawab Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya," balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula, Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh, kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku, apa pertanyaan yang kedua?" tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Itu sih gampang saja. Jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segalanya yang kita usahakan siang malam, bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan saat kematian kita datang. Harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu?
Tanya Abu Nawas. Tidak tahu Tuan Abu, jawab si pemuda. Sebab jika ada orang menipu kita, maka pada kesempatan kedua, kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman kelak. Kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat, padahal Allah sudah mengingatkan, jangan terperdaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main, dunia hanyalah kesenangan semu, tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya, ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama, pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya. Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu? Tanya si pemuda. Pertanyaan ketiga ya? Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut saya selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang. Tapi karena hasratnya ingin menjadi pejabat masih menggebu, ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula, keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya, perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. Sekarang sampaikan padaku, apa pertanyaan yang ketiga? Ucap Abu Nawas. Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan? Kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104, terang Abu Nawas. Lalu apa pertanyaan yang keempat? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga sampai Allah telah melipat gandakan harta orang yang beriman digantinya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika meneteskan air liurnya ke lautan, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah memberikan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana? Tanya Abu Nawas. Dengan beruraian air mata, pemuda itu menjawab, tidak Tuan, ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia, sampai aku melupakan Allah Tuhanku, dan aku ingin menebus semua kesalahanku, jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia, melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana? Tanya si pemuda. Benar wahai anak muda, jawab Abu Nawas. Kemudian si pemuda pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana. Sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas bepergian ke kampung seberang. Ketika sampai di kampung tersebut, ia segera menuju ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sangat tua. Sambil terhuyung-huyung, kakek itu berjalan dengan berpegangan kepada tongkatnya. Kasihan sekali kakek itu. Sepertinya dia sedang sakit, pikir Abu Nawas.
Ketika tepat di depan Abu Nawas, sang kakek tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke tanah. Abu Nawas pun menolongnya. Setelah diberi minum oleh Abu Nawas, sang kakek akhirnya tersadar. "Kek, rumah kakek di mana? Biar saya antar pulang," kata Abu Nawas. "Terima kasih wahai orang baik, rumahku tak jauh dari sini," jawab sang kakek. Kemudian Abu Nawas mengantarkan kakek tersebut ke rumahnya. Melihat sang kakek dihantar oleh orang tak dikenal, keluarganya menjadi panik. "Ada apa dengan ayah kami?" tanya mereka. "Dia tadi pingsan di jalan," jawab Abu Nawas. "Begitu ya, terima kasih atas bantuannya Tuan, silahkan langsung dibawa masuk saja," balas mereka. Abu Nawas lalu membaringkan kakek tersebut di atas tempat tidurnya. Tak lama kemudian, sang kakek berpesan kepada ketiga anaknya, "Wahai anakku, sebelum aku meninggal, aku ingin membagikan warisan untuk kalian semua. Kau anak pertama, untukmu daerah komplek perumahan di Baghdad. Kau anak kedua, untukmu daerah komplek perumahan di Damaskus. Dan kau anak ketiga, untukmu daerah komplek perumahan di kota Basra." Mendengar wasiat kakek tersebut, Abu Nawas hampir tak percaya. Ternyata di balik penampilan kakek yang sederhana, dia adalah orang yang sangat kaya raya, pikir Abu Nawas. Kakek itu lalu kembali berkata, "Sebenarnya masih ada tersisa satu warisan lagi. Tapi aku bingung untuk siapa. Apakah di antara kalian ada yang mau menerimanya?" tanya sang kakek. Ketiga anaknya hanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ayah, kenapa tidak diberikan saja kepada orang lain?" Sang kakek bertanya, "Apakah kalian yakin? Dan kalian tidak keberatan?" Dengan serempak mereka menjawab tidak. Tiba-tiba Abu Nawas menyela, "Kenapa tidak diberikan kepadaku saja? Bukankah aku telah menolong kakek?" Sang kakek membalas, "Baiklah, di Baghdad aku masih punya satu lagi komplek perumahan, dan itu aku berikan untukmu." Singkat cerita, beberapa hari kemudian si kakek meninggal dunia. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Kemudian ia segera pergi menuju rumah keluarga kakek tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas meminta hak waris yang telah dijanjikan oleh mereka. "Tuan, ambillah kurma ini dan Tuan ikut kami," kata mereka sambil menyerahkan kantong yang berisi buah kurma. Abu Nawas pun menerimanya dan berjalan mengikuti ketiga saudara tersebut. Setelah sampai di komplek perumahan yang dimaksud, mereka berkata kepada Abu Nawas, "Tuan, ini adalah bagian warisan untuk Tuan. Silahkan Tuan jualan kurma di tempat ini." Abu Nawas merasa bingung dengan perkataan mereka. "Maksudnya bagaimana? Yang aku minta adalah jatah warisan buatku," tanya Abu Nawas. "Ya inilah warisan yang Tuan dapatkan. Ayah kami mewariskan rute jualan kurma. Ayah kami semasa hidupnya berprofesi sebagai penjual kurma keliling," jelas mereka. Mendengar itu, Abu Nawas hanya bisa melongo. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya untuk mendengar kisah-kisah jenakanya. Suatu hari, saat Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa ia ingin sedang membutuhkan seorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas. "Tuan datang di tempat yang tepat.
di sini ada orang yang terkenal pemberani." "Siapa orangnya?" tanya si saudagar. "Itu orangnya, Tuan," jawab mereka menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya mendekati Abu Nawas. "Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberi bayaran yang besar dan juga bonus." "Itu sih tergantung. Pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan? Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya," ucap Abu Nawas. "Jadi begini, aku akan pergi berdagang keluar kota, dan tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar kaya. "Cuma mengawal saja, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas. "Benar, Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal saja agar aku selamat sampai tujuan," jawab si saudagar. "Baiklah, saya setuju. Tapi saya butuh uang untuk keluarga selama saya tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya memberi Abu Nawas sejumlah uang, dan keesokan harinya mereka mulai perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya tersebut. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat," pinta saudagar kaya. "Maaf Tuan, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Tak berapa lama, si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan." Untuk kedua kalinya saudagar kaya itu melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat, membuat Abu Nawas tak sabar ingin mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama." "Baiklah Tuan, saya rasa tidak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kini, mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan menyenangkan. Namun tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa Anda tak bilang kalau di hutan ini ada hewan buasnya?" ucap Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku bilang, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang akan kita perbuat agar selamat?" teriak si saudagar. Abu Nawas pura-pura bersikap tenang. "Sabar Tuan, sabar," kata Abu Nawas. Namun, secepat kilat Abu Nawas lari terbirit-birit. Hal itu membuat perhatian si macan dan mengejar si Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang dan melihat saudagar itu selamat, sedangkan macan itu mengejarnya. Setelah merasa macan itu sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya, sementara Abu Nawas terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya. Tapi buaya tersebut diserang oleh macan yang mengejar Abu Nawas tadi. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi, dan Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup napas dalam-dalam. "Alhamdulillah, aku bisa selamat," ucapnya. Tak lama kemudian, kawan-kawannya menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang telah terjadi. "Aku telah menyelamatkan saudagar kaya itu dari serangan macan.
tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati, jawab Abu Nawas. Abu Nawas menangkap pencuri dengan sebatang tongkat. Pada suatu hari, kota Baghdad digemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah saudagar kaya raya, dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri. Nampaknya pencuri tersebut sangat profesional. Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan untuk mengejar pencuri itu. Namun si maling tak kunjung tertangkap. Sang saudagar kaya raya semakin gusar dibuatnya. Bagaimana tidak, sudah uangnya diambil, kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut. Hebatnya lagi, tak ada satupun pertanda yang bisa ditunjukkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan meskipun telah mendesak pejabat setempat, tetap saja hasilnya nihil. Pada akhirnya, sang saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Namun, meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut, si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman, karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya, si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta curiannya. Namun, setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Karena itu si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Semua harapan bertumbuh pada Abu Nawas. Kasak-kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai, kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah 1 telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pun pulang. Dan si pencuri bingung mikirin bagaimana caranya biar bisa lolos keesokan harinya. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Singkat cerita, keesokan harinya semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang 100 dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kotanya. Cara Abu Nawas menagih hutang.
Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Ayolah, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil mengadu. Awalnya, Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun, karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi harus janji, hanya sebulan saja," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta," gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya, Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang jika mengembalikannya uang itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun persugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun persugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun persugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah, tapi ada syaratnya loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya Mbah?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga, orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau Mbah?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata Mbah Dukun menjelaskan.
Aku mengerti, Mbah. Aku setuju, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, akan saya kembalikan uangmu nanti. Tepatnya ketika saya sampai rumah, nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukannya kemarin kamu mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" goda Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang Abu Nawas, aku hanya membohongimu," kata Abu Jahil. Akhirnya, Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut, agar Abu Jahil segera melunasi utangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Tipu daya seorang menteri. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Diceritakan, pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya, ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya," kata menteri itu. Abu Nawas menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati ia masih was-was juga atas niat menteri itu. "Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku?" tanya Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas berusaha tidak mempedulikannya, dan dalam 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri mengajaknya menghadap Baginda Raja. "Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini," kata menteri itu dengan lantang. "Hai menteri, ada apa dengan dirimu?" bentak Baginda Raja. "Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas," ucap menteri tersebut. "Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini?" kata Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara," titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba, menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. "Coba buktikan jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal?" kata menteri kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membalik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibaliknya setiap halaman sampai halaman terakhir. Setelah selesai, si keledai menatap Abu Nawas. "Demikianlah keledaiku bisa membaca," kata Abu Nawas.
Kini giliran si menteri untuk menginterogasi. "Bagaimana caramu mengajari dia membaca?" tanyanya. "Jadi begini, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik halaman buku dengan benar," jelas Abu Nawas. "Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya?" tukas si menteri. "Memang demikianlah cara keledai membaca, dia hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut sebodoh keledai, bukan?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Jawaban Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda mengerti, sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapat hadiah sekantung dinar, sedangkan menteri masuk penjara sesuai perjanjian dari awal. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima, kata komandan lagi. Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya, tutur Abu Nawas. Anda benar tuanku, jawab komandan dengan malu hati. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa 1 butir buah. 1 butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan 1 butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan 1 kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim,
Awalnya aku ingin membawa 1 keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya, jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar, kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur?" Katanya hidup harus penuh rasa syukur, ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan,
Jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa satu wanita cantik lagi. Nanti kau akan memberikan dua wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada sewaktu-waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat.
Jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja, surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Abu Nawas dan toa masjid. Sudah seminggu Abu Nawas pusing gara-gara perseteruan kepala distrik Karadah dengan imam masjid setempat. Rais al-Dairah Ismail al-Barmasi al-Baghdadi, penguasa distrik Karadah di Baghdad Selatan, membuat aturan semua masjid di daerah kekuasaannya hanya boleh menyalakan pengeras suara maksimal 30 menit. Dia berdalih, selain suara azan yang merdu dan syahdu, suara-suara lain hanya membuat bising dan mengganggu masyarakat. Apalagi jika pengeras suara diaktifkan sejak pukul 3 dini hari, padahal subuh baru tiba pukul 5. Rais Ismail al-Barmasi sebenarnya hanya ingin bersikap bijak dan menampilkan Islam dalam penuh kesejukan. Meski Muslim adalah mayoritas, banyak juga penganut Kristen, Sabi'in, Yahudi, terutama Majusi tinggal di Karadah. Bayangkan jika orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban sholat subuh ini harus terganggu. Kita sering bilang Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk. Tapi bagaimana mau disebut rahmat jika menara-menara masjid mereka menebar suara bising di luar azan sekencang-kencangnya 5 kali sehari, sejak pagi buta sampai pagi buta lagi? Suara azan itu bagus, harus terus kita kumandangkan. Tapi suara-suara di luar azan itu, tanya Ismail dengan bijak. Tapi tidak semua masyarakat menerima argumentasi Ismail. Syekh Yunus, imam masjid terbesar di Karadah, menolak keras. Syekh Yunus berdalih menggunakan pengeras suara adalah bagian dari agama, dan karena itu penggunaannya tidak boleh dibatasi. Dia tidak peduli saat diberitahu pengeras suara adalah bid'ah. Bila di zaman Nabi tidak pernah menggunakan pengeras suara. Dia tak peduli apakah suara bising dari menara masjid mengganggu tidur masyarakat non-muslim atau tidak. Pokoknya dia yakin semakin keras suara dakwah di menara, semakin kencang dia terbang ke surga. Sebenarnya tak hanya non-muslim yang terganggu, kaum muslim di Karadah juga banyak yang terganggu. Maklum, sejak pukul 3 pagi suara Syekh Yunus sudah mengudara. Padahal suara tak terlalu merdu juga. Hanya saja karena tubuh Syekh Yunus tinggi besar. Lagi pula dia selalu berteriak-teriak setiap kali diajak berdiskusi. Penduduk Karadah lebih memilih diam. Untuk membuat suasana Baghdad kondusif, Baginda Raja seperti biasa memerintahkan Abu Nawas untuk mengatasi kemelut ini. Dia tak mau kemelut itu menular ke distrik lain, lalu politik Baghdad jadi riuh. Tugas inilah yang membuat pujangga Baghdad itu awalnya pusing. Tapi bukan Abu Nawas jika tak bisa mengatasi persoalan ini. Diam-diam sejak 5 hari lalu, dia mulai sholat berjamaah di masjid pimpinan Syekh Yunus. Semua gerak-gerik imam masjid itu dia perhatikan. Pujangga cerdik ini mengikuti setiap aktivitas Syekh Yunus layaknya seorang intelijen profesional. Syekh Yunus tentu saja tidak tahu kalau dirinya diawasi. Setelah jamaah bubar, Syekh Yunus tidak langsung pulang. Dia mendekati anjing hitam di halaman masjid sambil berteriak, "Anjing siapa ini?"
Abu Nawas yang memang menunggu momen ini, buru-buru menghampiri sang imam sambil pura-pura terkejut. "Oh, maaf wahai imam masjid, itu anjing saya." "Anda bawa anjing ke masjid? Anda tidak tahu bahwa hewan ini najis? Islam melarang pemeluknya memelihara anjing. Barang siapa memelihara anjing, dia akan dikutuk malaikat." "Sabar Pak Haji," jawab Abu Nawas lemah lembut. "Jika membawa anjing dikutuk malaikat, berarti pemuda Ashabul Kahfi juga dikutuk malaikat. Buktinya, mereka bawa anjing tapi masuk surga." Syekh Yunus terdiam. Dia baru tersadar bahwa Al-Quran mengabadikan kisah pemuda saleh Ashabul Kahfi tidur di gua bersama anjing, bukan dengan kucing, apalagi kambing. "Ini bukan anjing sembarangan," lanjut Abu Nawas yang merasa sudah di atas angin. "Dia keturunan langsung anjing yang tidur bersama Ashabul Kahfi. Di antara anjing-anjing yang lain, dia yang paling rajin beribadah dan bertasbih pada Allah." "Anda sudah gila ya? Masa anjing beribadah kepada Allah?" tanya imam masjid sedikit emosi. Abu Nawas buru-buru membacakan dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44 bahwa semua penghuni langit dan bumi, tentu termasuk anjing, bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja umat manusia tidak mengerti tasbih mereka. Tak lama anjing di depan mereka menggonggong. Lalu Abu Nawas mendekatkan kupingnya ke arah anjing itu. "Anjing ini kirim salam pada Pak Haji," kata Abu Nawas usai mendengarkan bisikan anjing di sampingnya. "Tapi dia juga kirim salam kepada perempuan yang Pak Haji ajak jalan-jalan ke pasar 3 hari lalu." Syekh Yunus tentu saja terkejut. Dari mana anjing ini tahu 3 hari lalu dia mengajak jalan seorang perempuan ke pasar? Abu Nawas paham, lelaki di depannya terkejut bukan main. Tapi dia pura-pura santai. Tentu saja Abu Nawas tahu sang imam pergi ke pasar bersama perempuan 3 hari lalu. Bukankah dia menyelidiki gerak-gerik Syekh Yunus dalam 5 hari terakhir? "Ini gila, dari mana anjing itu tahu? Tapi Anda harus percaya, saya tidak melakukan perbuatan tercela dengan perempuan itu. Dia sedang saya rayu agar mau menikah dengan keponakan saya yang berdagang di pasar," kilah Syekh Yunus. Tak lama anjing itu kembali menggonggong. Lagi-lagi Abu Nawas pura-pura mendengarkan bisikan si anjing. Kata anjing ini, sebaiknya kursi dan meja yang Pak Imam beli di pasar 2 hari lalu ditaruh di rumah saja, jangan titip di masjid. Haram, itu sama saja korupsi rumah Allah, kata Abu Nawas. Lagi-lagi Syekh Yunus terkejut. Gila, dari mana anjing ini tahu? Saya baru saja membeli perabot rumah dan menitipkannya di masjid, gumam Syekh Yunus dalam hati sambil geleng-geleng kepala. Abu Nawas hampir tertawa, tapi dia cepat buang muka. 2 hari lalu dia memang tahu sang imam membeli barang lalu menitipkannya di masjid untuk sementara waktu. Anjing itu kembali menggonggong. Abu Nawas mulai menguping lagi. Sang imam mulai gemetar lagi. Rahasia apa lagi yang mau diungkapkan oleh anjing ini? Pikir imam masjid itu. Pak Haji, mohon maaf, barusan anjing sakti ini berbisik. Jika besok subuh Pak Haji menggunakan pengeras suara seperti biasa, alat itu hanya akan mengeluarkan suara anjing. Sebaiknya Pak Haji berhati-hati. Nanti masyarakat menduga Pak Haji main-main dengan agama, kata Abu Nawas santai sambil melepas rantai anjing itu lalu pergi. Syekh Yunus diam mematung, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa menebak masa lalu dan masa depannya? Ini gawat, pikirnya. Saat asar tiba, dia mulai ragu menggunakan pengeras suara. Berkali-kali dia mencobanya terlebih dahulu untuk memastikan bukan suara anjing yang keluar. Saat maghrib tiba, keraguannya pada pengeras suara bertambah. Bahkan dia hampir saja tidak berani menggunakan pengeras suara saat azan Isya. Usai sholat Isya berjamaah, sang imam tidak bisa tidur. Ia bengong di masjid. Ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, tapi tidak seperti biasanya. Dia tak berani beranjak ke mihrab.
Syekh Yunus tak bisa membayangkan satu distrik Karadah geger jika dari menara masjidnya terdengar suara anjing menggonggong. Ketika subuh tiba, sang imam benar-benar tak berani menyentuh pengeras suara itu. Dia lalu azan sekencang-kencangnya. Masyarakat yang biasanya tiba di masjid agak terlambat sebab dimanja oleh pengeras suara malah datang lebih awal. Mereka ingin tahu mengapa suara menggelegar Syekh Yunus pagi itu tak terdengar di menara masjid. Apakah pengeras suara rusak atau sang imam masjid sakit? Lebih heran lagi saat mereka melihat Syekh Yunus azan tanpa pengeras suara. Usai sholat, jamaah mengepung sang imam yang bingung. Apa yang harus dia jawab? Jika dikatakan pengeras suara rusak, jamaah akan tahu ia bohong. Tapi jika dikatakan dia sengaja tak menggunakan pengeras suara, khawatir hanya suara anjing yang keluar, dia bisa dianggap gila. Abu Nawas ngakak sendiri di belakang jamaah, tapi dia tak tega mempermainkan sang imam. Wahai Syekh Yunus yang mulia, perhatikan baik-baik, jelas Abu Nawas dengan nada bijak. Siapa bilang menggunakan pengeras suara adalah bagian dari agama? Buktinya, tanpa pengeras suara, jamaah malah datang lebih awal. Bahkan sholat berlangsung dengan khidmat, suara Pak Imam malah terdengar asli dan berwibawa. Syekh Yunus menyimak. Para jamaah terdiam. Sholat kita pagi ini membuktikan betapa Islam adalah rahmatan lil alamin. Orang-orang di luar Islam tidak terganggu seperti biasanya, tapi kita malah datang ke masjid lebih awal. Karena iman yang kuat dalam dada Anda semua tetap bisa bangun dan pergi ke masjid tanpa pengeras suara sekalipun. Lanjut Abu Nawas. Sebelum pergi, Abu Nawas menyampaikan salam dari anjing untuk Syekh Yunus. Pak Haji, dapat salam dari anjing. Kata dia, besok pagi silahkan pakai lagi pengeras suara itu, tapi hanya untuk azan dan sholat. Selebihnya hati-hati, kata Abu Nawas hampir ngakak.